Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa kita baca Allahumma anta rabbi, tidak kita baca Allahumma anta rabbuna? Kita baca bersama-sama tapi kita doakan Rabbi aku. Ini dalam rangka kita menghafal. Ya, kalau menghafalkan kita baca ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Kalau bersama kan Engkaulah Tuhan kami. Di dalam rangka kita menghafalnya kita baca Rabbi. Terima kasih. Bibu dan Bapak yang saya muliakan, tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyukuran itu kita rasakan dalam hati kita. Pagi ini kita masih sehat, masih diberi kesempatan, dan sangat rugilah kalau kita tidak pergunakan kesempatan ini untuk persiapan diri kita sendiri menjadi orang yang punya bekal untuk masa tua dan masa sesudah meninggal nanti. Jadi rugilah orang yang tidak menggunakan kesempatan, apalagi di waktu subuh ini. Pagi ini kita coba memahami salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan doa itu sering kita baca tapi kadang-kadang kurang kita hayati. Mendoa kalau tidak dihayati akibatnya doa pergi ke timur kita pergi ke barat. Jadi mendoa sekedar melafazkan, membaca-baca yang kita tidak mengerti. Jadi seakan-akan doa itu tidak di hati sendiri. Ya, usahakan yang kita doakan itu adalah yang kita paham artinya. Makanya kalau kita dengar ceramah Ustadz Abdul Samad, kalau dia berdoa selalu dia terjemahkan doa itu supaya yang mendengar mengaminkannya memahami apa yang diamininya. Maka kalau doa itu panjang, kan banyak juga kita menerjemahkannya. Sekarang kita coba salah satu doa yang sangat bagus dan penting untuk kita pahami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ini doa ini meminta perlindungan kita dengan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela yang harus kita hindari. Ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari sifat hammi. Hammi itu sifat yang bimbang, sifat ragu-ragu, ya, dan seperti tidak punya pendirian, ragu-ragu. Salah satu contoh sifat hammi itu yang tercela itu biasanya malah dalam perbuatan baik sekalipun. Ya, Nabi marah menengok orang berwudu, menghabiskan air wudu dalam banyak-banyak, berulang-ulang, ragu, apalah sudah, ulang lagi, sehingga banyak air habis. Itu termasuk sifat yang ham. Ya. Kalau salat takbirnya berulang-ulang Allah, ragu lagi tidak masuk Allah. Akibatnya orang kiri kanan terganggu oleh kita. Itu termasuk yang apalagi yang lain. Jadi kita mohon berdoa kita kepada Allah supaya sifat ragu-ragu itu dihilangkan oleh Allah. Ya, makanya dalam
ayat lain dikatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau segala sesuatu sudah dirancang, direncanakan dan diperhitungkan segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik segala macam, ya udah jangan ragu, jalan saja. Tempuh jalan, ya, berjalan. Nah, jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya punya pengalaman dengan ibu saya sendiri, ibu saya. Waktu itu saya sekolah di Makassar tahun 83. 83 akhir sekolah itu saya dulu kan belum ada HP ini. Yang ada telepon itu adanya hanya di kantor saja, di kampus saja. Jadi ada beberapa hari saya selalu mimpi dengan ibu saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kira-kira dua minggu datanglah telegram bahwa beliau sakit. Saya pulang kampung. Saya pulang ke kampung dan di kampung itu memang sakit beliau sudah komplikasi. Hampir semuanya sakit. Jantungnya sakit, livernya, ginjalnya, semuanya sakit. Dan kulit beliau itu menghitam. Jadi mama saya, ya, mama kalau om kata orang sekarang, bilang kepada saya ini menelegram kamu itu tanpa izin ibu kamu. Karena ibu kamu itu melarang saya memberitahu kamu dia sakit. Dia bilang jangan kasih tahu dia, nanti terganggu sekolahnya. Nah, saya ini kalau mau mati juga. Jangan kasih tahu dia. Tapi kami menengok ibu kamu sudah sudah komplikasi. Semua orang kampung udah menengok. Jadi saya pulang saya tengok, memang susahlah saya mengatakan perasaan saya. Jadi waktu itu saya rawat beliau seminggu. Sebab dosen saya ngasih izin saya merawat ibu seminggu. Saya rawat, saya kasih suapi, saya mandikan, saya wudukkan, saya ganti baju selama seminggu rutin. Dari tidak bisa ngapa-ngapa akhirnya bisa berjalan selama seminggu itu. Apa kata dokter? Kami merawat beliau udah 40 hari. Tidak banyak kemajuan. Tapi kamu merawatnya seminggu sudah bisa berjalan. Ini ya faktor kerinduan yang tahan lawannya. Yang ingin saya katakan Hammi itu apa? Karena saya bilang sama ibu saya waktu itu saya harus balik dalam seminggu karena gitu. Nah, pagi kira-kira seperti ini, hari-hari saya harus berangkat seperti ini, sudah saya suapin beliau. Nah, jadi sudah suapin segala macam. Beliau langsung bilang ini, berangkat, langsung berbalik. Dibaliknya badannya tanpa melihat saya lagi. Kamu berangkat. Saya sudah, insya Allah saya sehat. Kamu berangkat. Tawakal kepada Allah. Jadi, ya memang itu beratnya bukan main kan. Banyak sekali. Saya tinggalkan beliau. Ketawakalan beliau itu luar biasa. Makanya saya berangkat dengan kaki yang berat. Jadi jalan. Tidak lama setelah saya sampai di Makassar, tiba telegram bahwa Umi sudah keluar dari rumah sakit. Saya melihat itu tuh dilatih juga, latih ketawakalan itu. Saya melihat beliau sebuah orang yang kuat sekali karena beliau memang terlatih jadi tentara wanita. Waktu perang kemerdekaan beliau jadi anggota tentara Laskar Muslimat Indonesia dan ikut berperang ke bukit-bukit, ke sawah-sawah, ikut situ perang. Jadi saya tengok begitu. Kalau sudah berangkat, waktu sekolah di Candung, sore hari saya berjalan kaki dari kampung Candung itu ada 17 kilo. 17 kilo itu kalau dulu jauh, kalau sekarang dekat itu kan ada kendaraan. Dulu jalan kaki aja, jalan kaki. Jadi sudah dikasihnya bekal, dikasihkan tas segala macam, udah berangkat, udah pergi. Hanya sendiri.
Nah, ini yang bukan, jadi tidak ada keraguan-raguan untuk berbuat baik. Jadi kita jangan bertaradud ya. Jadi minta doa kepada Allah supaya kita jangan diberi perasaan ragu-ragu. Kepaik tidak oleh balik itu kan. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah supaya hati kita dibulatkan, kalau sudah dekat jalan. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari perasaan ragu-ragu, perasaan bimbang. Ya udah, kalau sudah berjalan ya. Jadi seperti yang pernah saya contohkan juga ke ibu dulu, pengalaman saya tahun berapa itu ya, tahun 99 itu. Itu saya ke Tanjung Pinang, saya pernah ceritakan dulu kan. Saya punya sepatu baru, sepatu saya hilang dicuri orang di Masjid Agung. Kemudian saya pergi ke Tanjung Pinang bawa sepatu baru, subuh-subuh begini, saya ke masjid. Nah, waktu saya mau masuk masjid, ada seorang laki-laki berdiri di situ, di depan pintu, di menghadap sana sadal kita itu. Saya suruh dia masuk, dia tidak mau masuk. Jadi apa? Saya pikir jangan-jangan aku hilang lagi sepatu baru. Dia cilik orang lain beli sepatu baru. Awak sudah beli sepatu baru, tindaklah dulu deh gitu. Jadi saya mau masuk, aku saya dicuri sepatu ndak orang nih, saya tidak mau. Ya udah, akal kembali, mau hilang lah. Ya, pokoknya bulan nanti. Ya rupanya setelah saya keluar, orang masih di situ, karena dia seorang non Muslim yang hatinya terpanggil ketika mendengar suara kaji Muammar ZA di masjid pada waktu itu. Jadi itu melatih, dibuat ya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Minal hammi wal hazni. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari sedih. Ya. Setiap kita punya sifat hammi itu, semua punya. Semua kita punya sifat ragu-ragu, sifat bimbang itu semua kita. Tapi tadi kalau sudah yakin pada pertolongan Allah, jalan. Yang kedua minal hazan, sedih, berduka. Semua kita punya sifat sedih. Apalagi kalau sudah sering kena musibah, itu mudah sekali tersentuh dalam sedih. Nah, kita sedih itu boleh, karena kita kasih Allah sifat itu. Tetapi berlindung dengan sedih, akibat dari sedih itu kalau lama-lama itu berbahaya, menimbulkan penyakit dan bisa membawa kita tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, sedih, dicekam oleh kesedihan. Dan lama-lama kesedihan itu bisa membuat kita meragukan keadilan kasih sayang Allah. Ya, meragukan kasih sayang kita kepada Allah. Jadi ada keluarga kita yang meninggal, lalu bersedih, maka menangis itu sunat hukumnya. Tapi kalau sudah sampai lama-lama akhirnya menatap. Jadi jangan dicekam oleh kesedihan. Nah, ketika sifat itu ada, muncul dia cari jalan lain. Cari cara lain untuk mengalihkannya. Kalau tidak punya sedih sama sekali, itu penyakit jiwa juga namanya. Tidak tahu ya sebab sedih. Pokoknya gembira aja dia kalau sudah sedih. Nah, itu juga tidak baik. Tetapi sedih yang membawa kita kepada lupa, jauh menghindar daripada Allah Subhanahu wa taala, disekam oleh perasaan itu. Itu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari sifat jubun. Jubun itu lawan dari syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Kalau jubun itu penakut. Ya, penakut. Penakut dari sini bukan takut dari ular, takut yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Sehingga takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Sekarang banyak sekali orang seperti itu. Ya, kita ingin mengatakan yang benar, takut nanti kita tidak suka, kita perlu dengan dia, disimpan. Itu namanya jubun. Takut tidak menyebut yang benar. Karena nanti kita
tidak dapat ini segala macam. Orang suka menyanjung-nyanjung orang yang tidak baik karena mengharapkan sesuatu dan takut kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang. Itu namanya jubun. Jadi di masyarakat misalnya kalau ada Pak RT, Pak RW, dia sudah salah begini. Kita mau sebut. Nanti kalau saya sebut nanti dia marah kepada saya. Nanti saya kalau ada apa-apa dipersulit segala macam. Itu namanya jubun. Artinya apa? Kita tidak berani menyebut yang benar. Kita tidak berani menyebut yang kebenaran. Itu namanya jubun. Penakut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah. Ibu kalau ibu menengok-nengok sekarang di media sosial, di HP itu, misalnya di WhatsApp, itu tidak sedikit orang yang memuji-muji orang itu jelas salah orang itu berbuat salah, menimbulkan perbuatan yang tidak baik pada orang lain. Tapi ada saja orang yang memujinya. Kenapa? Orang yang memuji ini membutuhkan orang yang jahat ini. Nah, ini yang namanya jubun. Dalam Al-Quran dikatakan wala takun lil khainina khasima. Jangan kalian sampai berkesumat dengan kawanmu sendiri, dengan saudaramu sendiri karena menenggang perasaan pengkhianat. Ada pengkhianat, tapi karena segan, biarlah kita berlawan dengan saudara sendiri. Itu namanya bagian daripada penyakit jubun. Takut yang tidak beralasan, takut karena alasan-alasan dunia. Jadi kemudian ya sama juga dengan alasan dunia dalam artian kalau kita keluar, nanti kalau kayak anak-anak sekarang lah, saya khawatir juga menengok anak-anak kita sekarang ini. Padahal dia kalau lari-lari segala macam berani, tapi pergi ke kamar mandi aja takut dia. Maka lampu hidup. Itu akibat pengaruh apa? Pengaruh dari film-film yang ditontonnya itu. Takut itu ada hantu segala macam. Nah, lama-lama kita memang sekarang hidup di zaman yang beratnya tantangan dalam menghadapi. Termasuk juga menyiapkan anak-anak kita itu. Dia takut karena gara-gara menonton itu. Nah, lama-kelamaan nanti jiwanya menjadi lemah, jadi serba takut. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, film-film yang ditayangkan kayak hantu-hantu di media sosial atau di film itu memang sengaja dirancang orang-orang yang menonton, anak-anak yang menonton punya jiwa penakut. Jiwa penakut itu bagian dari apa yang disebut sekarang dengan proxy war. Jadi perang. Jadi kan sekarang ada narkoba segala macam disebar, anak muda kena. Ini anak-anak kita dari kecil-kecil sudah dibuat takut. Lama-kelamaan nanti film-filmnya menakutkan, lalu orang lain, orang hebat-hebat takut dengan orang lain. Ini sekarang sedang dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang susah, termasuk saya juga, bagaimana kita bisa mencegah anak cucu kita seperti itu. Tapi kita jangan biarkan dia menonton sendirian, dikawani juga. Dan buat janji-janji kepada dia jam sekian boleh, jam sekian tidak. Itu berat sekarang, semua anak seperti itu sekarang. Cuma lagi-lagi saya melihat ini di negara orang yang suka membuat film-film hantu-hantu itu, horor itu, kalau di negara orang itu enggak. Anak-anaknya tahu ini film untuk anak-anak, itu film untuk orang dewasa. Dan sangat dia taat menonton film itu. Taat menonton film artinya taat dia kalau dia umurnya masih kecil, ini film untuk dewasa dia tidak nonton. Dan dicegah orang tuanya dia mau. Kita tidak. Nah, tapi di negara kita itu film-film seperti itu dibiarkan berkembang. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak kita punya jiwa penakut. Lama-kelamaan sudah punya penakut, generasi-generasi kita ini sudah habis, anak-anak muda sekarang jiwanya penakut, ya tinggal
dimakan orang aja lagi, ya, dimakan orang. Jadi itu sekarang yang sedang berbahaya untuk negara kita ini. Saya sudah sering mengatakan negara kita ini adalah negara yang kalau istilah anak-anak muda yang sangat seksi. Kenapa? Negara kita ini punya kekayaan alam yang tidak tanggung-tanggung banyaknya, dan tidak ada di dunia negara yang sekaya ini. Makanya orang berebut untuk negara kita ini sekarang. Nah, salah satu cara supaya orang itu bisa masuk ke negara kita ini dengan cara mudah, nanti menguasainya, dibuatlah salah satu film yang menakut-nakutkan itu, yang merusak generasi muda kita, akibatnya kita penakut. Jadi kita berlindung dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari sifat penakut. Sifat penakut. Makanya kalau di rumah anak hantu dulu kan begini. Ini memang satu sifat kebiasaan yang buruk dari orang tua kita dulu. Kalau nak menangis, itu ada hantu. Awak dia namanya, betul. Akibatnya penakut anak itu. Sekarang bilang sama anak-anak, mana hantu? Mana? Biar ayah layan, lawan biar ibu lawan mana dia? Aja awak takut duluan, ya kan? Tidak ada orang meninggal, Pak saya meninggal, bah meninggal, dicaki hantu, tidak ada. Kalau pernah terdengar orang meninggal dicaki hantu, tidak ada. Belum pernah lain. Sakitnya ada. Akibatnya apa? Hantu itu, saya sering mengatakan kepada anak-anak, hantu itu adalah kebalikan dari Tuhan. Ya Pak Baca. Tuhan, coba lihat. Hantu. Ketika hati itu kosong dari Tuhan, dari Allah, perasaannya takut itu datang. Itulah hantu itu. Tidak ada. Mana tuh hantu mana? Coba. Jadi ada adik saya itu, dia anak saya sekolah dulu di Bidan. Di kampusnya ada orang kemasukan, nampak dia hantu sekarang. Nah, ketika nampak hantu itu, adik saya itu datang, bawanya anak saya. Coba tunjukkan pada PT, mana hantu itu? Mana? PT lawan. Memang tidak ada. Karena hatinya memang tidak ada. Karena ada Tuhan di hati. Jadi, jubni, hammi, hasni, jubni, penakut. Kita diminta supaya jangan kita takut menghadapi. Orang memang suka sekarang menakut-nakuti kita. Supaya kita diam. Jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari cekeh, dari pilik, dari bakhil, ya, dari bakhil. Jadi berlindung. Kita bakhil atau keluarga kita yang bakhil. Dulu tahun-tahun 60-an, saya masih kecil tuh baru menonton film namanya Haji Bakhil, film Piramli. Haji Bakhil. Dia kaya raya, ya. Jadi apa kata istrinya? Aku punya rumah lawa, kereta lawa, bersama orang Malaysia kan, baju lawa cantik, rumah cantik, kereta cantik, kereta tu mobil cantik, tapi duit aku tak punya. Jadi ada orang Haji Bakhil, punya bininya salahnya ada, pakainya perhiasannya ada, rumahnya rancak, pakai mobil segala macam, tapi pitih tidak ada bini, tidak lagi pitih sama sekali. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis Nabi? Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Itu orang bakhil. Ya, takut, selalu punya hitung-hitungan dalam hidup. Jadi kalau cerita awak itu kan ada namanya cerita Siti Nurbaya. Ada cerita Datuk Meringgi. Datuk Meringgi kan? Datuk Meringgi itu kan kayaknya kayak orang jahat ya. Disuruhnya orang bawa dipancing-pancingnya supaya orang berhutang. Dihagiahnya hutang orang. Ada buatnya hutang orang tuh banyak sehingga tak bayar orang.
Nah, kalau tak bayar orang ada mintanya nak di orang. Nah, itu memberi karena ada tujuan-tujuan tertentu. Itu namanya bakhil. Orang bakhil itu tidak ada perlu, ya, ditengok tidak ada gunanya orang seperti itu. Jadi kita minta kepada Allah supaya tidak bakhil. Biasa kita memberi walaupun berapa ada. Banyak orang sekarang bukan hanya bakhil memberi uang, menginfakkan harta, senyum saja tidak mau ada. Senyum saja kurang, tidak ada muat. Bahkan di musaji pun hendak aja senyum. Nah, jadi orang senyum kinyo, kalau istilah orang ngomong membudu sih. Tahu membudu. Jadi jangan. Maka bersedekahlah, memberilah walau hanya sekedar senyuman. Walau hanya sekedar senyuman. Senyumlah pada orang. Ba'ala ke senyum gigi tidak ada olehnya. Gitu. Kadang-kadang rancak lu senyum kalau tidak bagi gigi pada orang gigi. Karena senyumnya dari hati. Ya. Orang yang tulus senyum giginya tidak ada. Mencaliaknya senyum tuh. Dek kalau hatinya sana ngerti, anjir awak pun senyum dulu sudah tertulis. Nah, gini ada. Jadi senyum itu adalah sedekah yang paling mudah, paling murah, paling ringan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyum di depan sahabatmu itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Masih ada. Jadi berlindunglah aku, ya Allah, lindungi aku dari sifat bakhil, Jangan sampai tidak ada tergerak di hati itu untuk memberi. Jangan sampai. Jangan pakai ilmu namanya ilmu itu. Kayak kita buat sampah itu kan ada, kalau istilah kampung kuir namanya. Nah, nguir. Kan dia kan begini tuh. Tidak pernah ada begini. Selalu begini. Mengumpul untuk awak sekali. Orang tidak pernah. Jangan sampai hati tidak tergerak sedikit pun untuk ikut memberi. Apalagi untuk kepentingan bersama. Orang yang bisa suka memberi, apalagi untuk kepentingan bersama, Allah suka memberi. Kenapa? Memberi itu memberikan kelapangan namanya. Ya. Jadi tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah di majelis itu secara khusus artinya tempat duduk, tapi dibawakan kepada kehidupan, berlapang-lapanglah dalam kehidupan, beri orang kelapangan, beri orang kelonggaran bagi masyarakat. Jangan kita buat justru orang susah negara kita. Nah, itu kan kemarin masyarakat sudah gotong royong itu di samping di Jalan Gang Amal itu, ya. Ada orang yang punya perusahaan di situ, dibuatnya jembatan untuk menaikkan barangnya ke atas, tapi dimakannya jalan. Tidak mau tahu dia. Orang mengadakan acara di masyarakat tidak pernah mau menyumbang. Ya. Kalau menyumbang dengan wajah yang tidak baik, kalau menyumbang 5.000, 10.000 benar-benar banyak. Itu pun berarti ada proposal dulu. Itu yang dilaporkan masyarakat ribut. Jadi yang kita buat jangan kelama di awak saja. Tinggang loh orang, apalagi orang banyak. Ya. Kalau ada orang jalan ke masjid misalnya, butuh jalan ke masjid, orang payah lalu lewat orang di depan rumah kita segala macam, kasih jalan. Kalau perlu diinfakkan jalan itu untuk apa? Karena kita setiap orang lewat di situ, itu insya Allah melapangkan pada kita. Ya. Senang hati kita. Jangan justru dipersempit. Jadi minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ajzi, ya, minal lemah.
Aku berlindung dengan engkau ya Allah dari lemah. Awak tu balo berlindung tu lemah di situ yang paling penting lemah hakikat manusia. Hakikat manusia itu lemah tu imannya, semangatnya. Itu bukan lemah fisik, ya. Lemah fisik iya juga, tapi yang paling penting itu. Ada orang yang sudah tua tapi kuat fisiknya, kuat semuanya, kuat. Coba kita tengok kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi naik haji atau umrah, itu nampak di situ orang-orang yang fisiknya sudah lemah, tapi karena semangatnya kuat, keyakinannya kepada Allah itu tinggi, malah dia yang kuat. Saya ingat dulu bawa ibu saya itu hotelnya di tingkat 3. Kita turun naik pakai lift, beliau jalan kaki. Pada umurnya sudah 70 waktu itu. Kenapa? Semangat. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari sifat lemah. Nah, lemah yang lain, lemah ekonomi. Sekarang dibuat supaya kita itu lemah. Lemah ilmu pengetahuan, ujung-ujungnya lemah iman. Yang kita khawatirkan anak cucu kita nanti lemah iman. Ini yang kita khawatirkan, ya. Kalau sudah lemah iman, semuanya hilang, habis semua. Nah, jadi mohon kita ya Allah lindungi aku dan keluargaku, masyarakatku dari lemah. Wal kasli, berlindung dengan Allah dari sifat malas. Orang bodoh bisa sukses. Kok orang bodoh bisa sukses? Karena dia rajin. Ya. Di kampus Sambo itu ada, jadi Pak. Di kampus itu ada anak yang tidak sekolah, hanya tamat SD, itu pun agak payah lah gitu ya. Dan karajo kayak orang bodoh, tapi rajin. Akibatnya apa? Semua kami suka sama dia, senang sama dia. Gajinya kecil, tapi penghasilannya sebanyak. Ini ngasih. Sukses dia, punya istri, punya anak, punya rumah. Padahal yang lain belum punya rumah. Orang bodoh aja bisa sukses. Orang orang buta bisa sukses. Orang lumpuh bisa sukses. Ya, satu-satunya yang tidak bisa sukses, yang tidak akan pernah sukses adalah orang malas. Itu penyakit yang paling bahaya. Ya, malas, kemana-mana malas. Tidak ada pada orang bodoh banyak orang sayang, kepada orang cacat banyak orang sayang, kepada orang miskin banyak orang sayang, tapi kepada orang malas nggak ada orang yang sayang. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi dari sifat malas. Jangan malas ya Allah. Kemalasan itu dilawan. Apapun yang akan kita lakukan dalam hidup ini, selalu malas itu datang. Yakinlah. Dan kita rasakan kan? Mau ke masjid aja, tiba malas itu. Nah, ingat. Ini malas itu adalah senjata dari setan. Lawan. Setelah keluar, tidak apa-apa lagi. Terlanjutkan waktu sudah mulai masuk. Kemudian, minal hammi wal hazni, najubni wal bukhli, minal kasli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari dililit hutang. Berhutang itu jangan biasakan. Kecuali tidak ada yang makan. Tidak ada pembeli ubi anak sakit. Tidak ada biaya untuk sekolah anak. Tidak bisa lain, bisa berhutang. Tapi ada orang berhutang untuk beli sepatu. Pergi gaya-gaya. Bagadian kau habis. Jadi karena apa? Dari kebiasaan berhutang lama-lama menjadi ghalabatid dain, dari tekanan orang lain. Ditekan kita oleh orang lain gara-gara kita berhutang. Negara kita ini negara berhutang, ya. Setiap nyawa berhutang 50 juta seorang. Hampir 300 juta Indonesia sekarang, setiap nyawa berhutang negara kita ini. Gara-gara berhutang banyak, ditekan di orang.
Awak kalau berhutang banyak tentu pak kata orang kemari pai. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita hanya berdoa, jangan sampai dililit utang dan jangan sampai menjadi orang yang ditekan oleh orang lain karena kelemahan-kelemahan yang banyak tadi, termasuk kelemahan utang. Nah itu doa yang ya sangat isinya sangat bagus untuk kita dan kita berlindung dengan Allah dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Semuanya cepat tercela, semuanya cepat tercela, dan oleh sebab itu kita jangan sampai seperti itu. Bukan hanya kita, doakan kepada Allah supaya anak cucuku ya Allah jangan sampai terkena sifat-sifat yang tercela seperti ini. Baiklah, karena hari sudah siang ya, waktu syuruk sudah masuk. Sekira demikianlah yang pagi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.